Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi di video kali ini gue bakalan ke bengkel buat benerin motor gue yang suaranya agak kasar. Mungkin kalau misalkan yang di TikTok udah tahu. Buat yang belum tahu, mungkin nanti adalah di sini eh, apa namanya contoh suaranya, mungkin nanti tak tambahin di sini wae. Nah kayak gini. Nah itu dia untuk suaranya agak kasar. Ini kalau kasar normal sih ya nggak ada yang gemericik ya. Cuman kalau misalkan yang di gue ini kan agak kayak suara serak-serak kayak gitu. Nggak tahu di bagian apanya yang kena. Kayak suara rantai keteng atau kayak rocker arem gitu. Cuman yang jelas makanya kita bawa ke bengkel aja sekalian dibenerin. Cuman sebelum gue bawa ke bengkel, gue bakalan bongkar dulu si bodi kanan kirinya, berikut undercoil juga kita bongkar biar cepet aja sebenarnya untuk di bengkel, nanti biar langsung satset. Dan yang jelas ya takutnya pada lecet aja sih. Apalagi sama undercoil ini ngerinya patah gitu, karena si bodi undercoil ini kan tipis gitu. Mungkin kalau misalkan yang nggak tahu main buka-buka tipis banget, tahunya patah. Terus punya gue juga ini pakai kabel pis di bagian sini, di bagian belakangnya, di depan juga seperti itu. Ini sebelum ke bengkel sekarang pagi-pagi gue bakal buka dulu mulai dari dashboard, bodi kanan dan kiri, habis itu deck bawah, lumpur yang bawah itu, lanjut ke undercoil, mungkin itu ring terakhir. Oke, mungkin langsung aja kita bongkar dulu guys. Oke, kita langsung aja eksekusi. Sebelumnya gue udah siapin kunci-kuncinya, yang itu yang pertama kunci L, ada kunci L. Sebenarnya butuhnya buat kunci L 4 sama obeng plus aja sih, kayak gitu. Ini solusi untuk nanti kita nyolasiin kabel-kabelnya, kabel sen terutama gitu. Langsung aja dah kita eksekusi. Mungkin kita bongkar dulu mulai dari bagian dashboard. Oh, udah kebuka undercoil dari bodi kanan kiri, dashboard sama satu set juga, dek lumpur semua udah kepasang. Nah mungkin ke bengkel kita bakalan kayak gini aja, jadi nggak perlu nanti buka-buka ribet, itu takutnya lama lagi. Nanti lebih cepet, biar lebih cepet jadinya kita buka duluan dulu, prepare dulu, beres-beresin dulu semua, simpen dulu. Habis prepare beres semua, lanjut kita berangkat ke bengkel. Oke, jadi gua ceritanya udah nyampe nih di bengkelnya, cuman belum buka. Lihat dari GPS sih, Google Maps 7.30 bukanya, cuman gue udah tanya di yang sebelah, awalnya sih biasanya siang jam 9 atau jam 10. Ya sekarang mungkin jam 9, sekarang jam 9, nggak lama lagi mungkin bakalan buka.
sambil ngudut dulu lah sebentar, istirahat dulu. Nah, ujung-ujungnya kita di bengkel Yamaha. Mau nggak mau, dibawa ke paling dekat ya ujung-ujungnya. Lagi dicekin dulu nih sama si masnya. Itu gua minta bongkaran, minta dicek dulu. Ya mudah-mudahan aman aja. Kayak gitu, nggak perlu banyak perbaikan. Tapi coba lihat aja nanti. Nah ini jadi motornya ini udah dibongkar mesinnya, udah dibongkar kayak gini. Terus sudah dicek-cek juga sama mekaniknya, sama teknisinya. Tadi si infonya kemarin sempet ganti tensioner juga, sempet ganti tensioner. Ternyata kata masnya lokal, kita langsung aja tanya. Tensionernya katanya lokal atau gimana? Ini lokal, bukan originalnya, bukan yang ori yang jelas ya. Kalau misalnya bukan yang ori, pengaruh juga berarti ya. Ketahanannya kurang gitu. Jadi mungkin itu permasalahannya satu, karena gemericik. Nah kemarin padahal beli tensioner itu ada tulisan Yamaha-nya guys, jadi nggak tahu ternyata bisa-bisanya ya mungkin itu lokal toko mungkin ya. Ini paling udah dicek, ini mah ya estimasi aja, diganti atau enggak gitu gimana aja ya. Paling ini untuk overhaul mesinnya 400.000. Servis throttle body dianjurkan paling ayah untuk servis throttle body kalau misalkan masuk kalian 85.000. Tensioner itu lokal, bagusnya diganti sih ke lokal nggak nganjurin kalau diganti 171.000. Packing head sama packing boring paling ini udah kurang bagus, sama yang ininya lokal satu nih. Kalau yang ini udah ya, kalau packing dibuka mau dianjurkan diganti sih. Kalau packing yang atas yang head itu harganya kurang lebih 70.000, packing yang bawahnya 65.000. Ini noken asnya, konsepnya noken asnya udah agak kena, sama ininya dalam banget tuh, jadi rata. Sama ini apa, rata banget, takutnya lepas di sintriknya. Kalau diganti kurang lebih 360. Si camshaftnya, si rantai covernya 115.000. Kain ini O-ring water pump yang kecil udah keras banget, itu harganya 25.000. Bearing head udah goyang, bearing headnya yang di dalam sini, bearing headnya 40.000, air radiator 42.000. Paling ini aja sih kalau di total. Kira-kira berapa biayanya? Nah ini 1.373.000. 1.373.000. Enggak sama oli mesin ya? Apa? Oli mesinnya enggak? Oh enggak ya? enggak. Paling air radiator aja. Soalnya kan dikuras sejuta. Mungkin tunggu aja dulu lah, mudah-mudahan beres karena cepat lagi dipasang. Ya, coba aja soalnya, tapi ini normalnya kayak gini aman, jadi bisa ditunggu, tinggal beres, tinggal nunggu buat pembayaran aja. Kita total berapa gitu. Sampai dilapin ya, karena handbrake gua warna silver, jadi motor kontras ya, ngebas suaranya cepet ya mas. Oke, jadi sekarang udah balik dari bengkel. Dan yang jelas untuk dari bagian atas ini, atas sampai sini blok bawah itu overall untuk mesin sih bisa dibilang masih aman banget. Cuman yang itu yang tadi dibilangin sama masnya, gua lupa itu namanya apa, bearing apa itu harus diganti. Dan totalnya kalau misalnya diganti harganya itu udah include jasanya juga,
di berapa 2,5 juta kalau nggak salah tadi gitu. Ini udah diservis tadi sore, tapi pas dinyalain buat jalan bentar langsung bocor. Ini bensin yang bocor, bensin kayak gitu. Kalau daerah situ oke. Jadi sekarang mekaniknya udah kemari buat ngecekin dulu motornya. Saya jemput dulu mas. Dia lagi dicek. Makasih juga buat masnya udah mau lagi libur nyempetin gitu. Sekarang berhubung malam hari Minggu juga, kemarin hari Sabtu sore di konektor injektornya copot, nggak masuk. Jadi nggak lepas landingnya. Cuman itu aja permasalahannya udah. Untungnya nggak mesti ke busi, kalau ke busi pasti Ya udah nyala bakar. semalam. Untungnya nggak dipaksain. Iya makanya kok berbet. Pas digas lagi udah habis, nggak ada tenaga. Pas lihat ke bawah bocor, nyemprot. Kalau kesini udah salam. Starter nyala semua dah. Juga Kalau yang suara berisik tuh hampir apa? bearing sih biasanya. Apa? Saya dulu pernah ngalamin kayak gini. Si bearingnya diganti semua baru bagus. Yang satu set kayak masnya kemarin itu ya? Kemarin. Biasanya sih di bearing balancer. Kebanyakan. Cuman kan kalau satu-satu kan sayang. Iya. Tukar semua. Mending satu set sekalian berarti ya. Sekalian. Bearing balancer. Tapi yang jelas ini ya mudah-mudahan aman lah. Kalau dipakai sih aman, cuman risih aja. Nah iya, itu dia. Makanya saya bawa kemarin ke situ. Takutnya kenapa pada jalan? Iya. Karena nggak apa-apa, cuman risih. Bisa kadang-kadang jalan malam kan. Itu cuman kita kan kedengaran banget. nggak tenang kita. Oke sip, semua udah beres. Tinggal dicek dulu. Orang bocor apa enggak? Sekarang udah nggak bocor lagi. Udah aman ya sekarang. Beres dah. Iya mati. Udah mati lampunya. Air biasanya. Iya. Mas makasih loh udah Sama-sama. ini nyempetin di sini lagi libur padahal ya. Gak apa-apa, aman lah. Masih bingung. Mending pasang atau jangan aja kali ya. Tapi kalau nggak dipasang takut dikira motor kencang.